bagaimana kiprah perhimpunan alumni Jerman ini bisa memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baik, saya akan mewawancara Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman, yaitu Bapak Insinyur Haji Didi Galen Sosarik, PDI SHMH. PAJ didirikan ini? Oke, PAJ ini atau Perhimpunan Alumni Jerman didirikan bulan Maret tahun 1991 oleh beberapa alumni Jerman yang sangat terkenal, terutama adalah Profesor Dr. B.J. Habibie almarhum, ya, dalam rangka menggabungkan semua potensi dan aspirasi, menyalurkan aspirasi para alumni Jerman supaya tujuannya adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dan negara. Itu sejarahnya berdirinya Perhimpunan Alumni Jerman, ya, yang berarti sekarang sudah berusia 30 tahun. Dan itu sebentar kalau bicara soal secara umum Perhimpunan Alumni Jerman. Terus kini Pak, setelah 30 tahun itu apa saja yang dihasilkan oleh para anggotanya Pak, misalkan mengenai apa keahliannya itu Pak? Yang kita paling tahu jelas adalah apa yang dihasilkan oleh Pak B.J. Habibie, ya, di mana beliau sangat kompeten di berbagai bidang, terutama dirgantara, kedirgantaraan di Indonesia. Ya, kita tahu hasil buah karya beliau adalah dulu namanya Nurtanio, kemudian berubah jadi IPTN, ya, kemudian akhirnya sekarang menjadi kan putra beliau Bapak Dr. Insinyur Ilham Habibie juga sempat jadi direkturnya. Itu yang paling jelas. Tapi yang lain-lain banyak juga. Yang itu adalah bagian dari yang dibangun oleh dia adalah BPPT. Nah, itu yang karya yang tonggak sejarahnya. Tapi itu hanya merangkum beberapa alumni Jerman, tidak seluruhnya. Sedangkan alumni Jerman yang dimaksud, apalagi dengan kongres yang ke-9 di mana saya terpilih sebagai ketua umumnya, adalah orang-orang yang pernah sekolah, belajar, bekerja, dan tinggal minimal 1 tahun di Jerman. Karena kenapa tinggal minimal 1 tahun di Jerman? Karena ada istilah setelah 6 bulan tinggal di Jerman secara terus-menerus, 6 bulan kedua itu mereka dianggap kita dianggap survive, artinya sanggup beradaptasi dengan budaya atau kultur Jerman yang ya terus terang memang agak berbeda, ya. Kalau nggak mau dibilang jauh berbeda dengan kita dalam segala hal, terutama soal kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu yang membedakan atau mencirikan seorang alumni Jerman. Nah, itu kita bakukan dalam anggaran dasar yang disahkan pada Kongres ke-9 tanggal 5 Desember 2020, di mana saya terpilih sebagai ketua umumnya untuk periode 2020 sampai 2023. Jadi kalau alumni kan itu lebih banyak menggunakan tentang IT atau teknologi apa? Ya, ini hasilnya itu secara generasi memang terjadi pergeseran. Kalau pada saat saya menjalani program beasiswa saya dalam bidang pendidikan lanjutan profesi, karena itu merupakan beasiswa dari VDMA, itu Verein Deutsche Maschinenanlagebau, itu adalah asosiasi atau perhimpunan teknik mesin dan instalasi Jerman melalui pemerintah Jerman dan disalurkan melalui Pak Habibie. Itu kebanyakan ilmu-ilmunya adalah ilmu basic, ya, yang kita ketahui pada umumnya adalah mechanical engineering, ya, atau teknik mesin, ya. Sebenarnya adalah teknik mekanik sebenarnya. Ilmu logam, ya, itu semua ilmu dasar. Nah, setelah tahun akhir 90-an dan kesini, sesuai dengan perkembangan zaman juga dengan revolusi industri, sekarang ini lulusan Jerman banyak yang ke IT. Walaupun ilmu-ilmu dasar itu juga tidak ditinggalkan. Bahkan Jerman lebih membuka diri dengan adanya sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris. Juga stratanya juga sudah berubah.
Pada zaman saya misalnya itu diplom engineer atau engineer itu udah levelnya magister. Tidak ada S1. Tapi dengan sejak 99 yang saya tahu itu sudah ada bachelor, ada master of science. Mirip dengan Amerika. Nah, inilah pergeseran sistem atau kultur pendidikan di Jerman juga bergeser sesuai dengan tuntutan zaman. Oh, sekarang kalau jumlah udah berapa? Dari aslinya kan udah lama juga kan yang tergabung di Iya. Alumni Jerman ini Iya. memang sama seperti ormas-ormas lainnya ya, Iya, iya. sulit sekali mempunyai database yang baku. Apalagi alumni Jerman ini ada di Indonesia dan ada yang masih menetap di Jerman, bekerja di Jerman ya. Yang kita bisa kumpulkan data yang ada itu berubah-ubah terus, tapi sekitar lebih dari 30.000 alumni Jerman. Tapi sebarannya tidak semuanya terdata. Dan ini yang apa namanya, saya dan Kepolres ini terus secara berkesinambung dari Kepolres yang lalu untuk mengupdate, karena itu adalah potensi dari hasil didikan baik pendidikan pengajaran maupun pendidikan di Jerman yang kita harapkan bisa menjadi kontribusi atau sumbangsi bagi pembangunan di Indonesia. Sebagai ketua umum ya Pak, udah berapa tahun ketua umum? Saya baru terpilih 5 Desember 2020 yang lalu. Dengan masa kepengurusan setiap ketua umum atau kepengurusan 3 tahun, jadi sampai 2023 Desember. Terus apa misi-visi Bapak? Oke. Waktu itu ada 4 calon ketua umum. Visi misi kita hampir sama, tapi yang saya ingat tentu visi misi saya adalah PAJ ini akan saya jadikan sebagai kekuatan intelektualitas yang kuat ya, dan sekaligus mengatasi masalah-masalah yang timbul selama 30 tahun ini adalah regenerasi antar generasi tua ya, yang para pendiri itu dengan generasi yang sekarang cenderung sudah milenial, pola berpikirnya berbeda. Jadi tanpa ada perbedaan antara atau dikotomi antara generasi tua dan generasi muda, karena regenerasi itu adalah suatu keniscayaan. Jadi pola berpikir orang yang sudah tua dan yang muda itu sudah pasti berbeda. Ilmunya di Jerman pun juga sudah berbeda ya, seperti tadi saya jelaskan di awal. Jadi kekuatan intelektualitas yang bisa menjadi semacam lembaga think tank ya, bagi bangsa dan negara. Itu isinya. Karena situasi lingkungan Indonesia itu berbeda dengan Jerman. Itu yang membuat bahkan banyak alumni Jerman yang sampai sini juga nggak tahu mau kerjain apa. Dan itu waktu saya di Jerman saya udah tahu itu banyak teman-teman mahasiswa di sana malas pulang ke Indonesia karena